bener nggak nih PT Angin Ribut transfer ke rekening IO sejumlah ini sesuai nggak dengan yang diisit? Nah, didatengin sama orang banknya. Didatengin. Bener kagak ini usahanya gado-gado? Betul, Ntar yang didatengin pas didatengin jualannya keredok. Nah, ya gitu. mirip-mirip sebenarnya Iya, gado-gado. iya. Kita kasih karena ada beberapa dokumen seperti surat yang subsidi nih yo. Iya. Nah biasanya kalau pas masuk ke bank itu akan dikasih info, oh ya sudah lengkap semua, baru menuju ke yang kedua tuh. Ya, orang kan biasanya itu istri saya yang kelima, ini suami yang kelima. Ngeri banget. Sebagai ya. apa? Makanya Iya. kontak darurat itu isi paling enggak apa? Sepupu, kalau enggak paman, kalau enggak bibi atau apalah. Jadi jangan neneknya kakaknya nenek gitu ya. Jangan yang jauh-jauh banget ya. Jangan jauh-jauh Iya. banget. Jadi paling enggak setelah akad kredit udah selesai. Punya rumah. Belum. Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol. Di saat survei jangan lupa passwordnya bertemu dengan Deddy Bedol. Senyaman itu marketing galeri. Bocah main sampai seneng banget ya. Ini udah jadi aja rumah tipe 45. Orang banyak nggak tahu soal proses KPR. Kadang katanya sekarang malah lebih ringkas. Lebih mudah lagi, ringkas lagi. Kita tanya-tanya aja sama mandor. Nih. Tukang potong kurban. Halo, selamat sore. Sore, Pak Dede. Iya, sore. Ini, Kenapa? Ada yang mau dimasukin barak lagi? Banyak, masih banyak orang yang mau dimasukin barak. Orang belum pada punya rumah ini. Yang punya rumah juga kalau bisa menambah. Ya iyalah, Iyalah. mau nambah. Rumah Apa mau nih, coba tuh. apa nih? Kemarin kan kita udah bahas persyaratan KPR. Biaya lengkap semuanya lah. Udah itu mah. Nah, sekarang kurang abdul kalau kita nggak bahas prosesnya. Proses KPR. Setelah kita ngelengkapin berkas, apa aja sih yang harus konsumen tahu? Prosesnya tuh Apa aja yang harus dilengkapin? pertama. Nah, setelah dilengkapin, terusnya sampai akad kredit itu seperti apa? Gitu kali ya? iya. Mungkin di sini masih banyak yang belum tahu kali ya. Iya. Mungkin ini kayaknya edisi spesial kayaknya yo. Karena jarang sekali mungkin konten-konten kreator yang ngebahas ini yo. Iya, kayaknya baru KDB doang ini. Iya kan? Iya. Wah, Jadi di video ini kita kupas tuntas tentang proses KPR. Iya. Oke deh, siap. Jadi kalau untuk proses KPR itu pertama kan sudah melewati proses seleksi yo. Iya kan? Pasti seleksi dulu lah. Iya kan, namanya mau pengajuan, mau pinjaman kan diseleksi dulu nih. Sebelum diseleksi sama bank, pasti diseleksi sama marketing. Nah setelah diseleksi sama marketing, diseleksi sama tim dari admin kita, tim screening. Nah setelah sampai tim screening, baru ke tim verifikasi developer. Kalau di kita tuh kayak gitu tuh. Nah dari developer baru sampai ke perbankannya. Jadi mundur disaring, jadi sampai bank tuh mudah-mudahan udah nggak ada kendala. Nah jadi gini. Untuk proses KPR itu yang pertama kan ngelengkapin data yuk. Ya data itu kan cuma ada dua. Data diri dan data kerja ataupun data usaha. Benar nggak? Iya benar. Iya, data diri itu paling KTP, NPWP, BPJS Kesehatan, kartu keluarga. Udah, kalau sudah menikah KTP pasangan sama surat nikah. Bukan nikah, iya. Iya, itu kan data diri kan. Nah, data kerja berarti kan surat keterangan kerja. Yang memang dibikin sama perusahaan, di situ nanti di bawahnya itu dikasih tanda tangan atasannya HRD sama stempel perusahaan yang menerangkan bahwa IO misalkan bekerja di perusahaan Angin Ribut misalkan ya dari tahun segini sampai dengan sekarang itu. Nah terus sama slip gajinya tuh dibikinin juga slip gajinya 3 bulan terakhir, berapa sih gajinya setiap bulan ditransfernya berapa sih kan gitu ya.
Nah nanti lampirkan juga rekening koran tuh 3 Buat bulan mastiin, terakhir. bener untuk nggak mastiin. nih gajinya segini? Bener. Ngaku 9 juta, nggak taunya yang ditransfer cuma 1 juta. Nah itu Itu dia. kan repot. Iya kan di rekening koran ada tuh. Nanti dilihat, oh gajiannya setiap tanggal berapa? Oh tanggal akhir-akhir bulan. Misalkan tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah di rekening koran ada tuh. Bener nggak nih PT Angin Ribut transfer ke rekening IO sejumlah ini sesuai nggak dengan yang di slip gaji kan gitu ya. Kadang-kadang kan juga ada slip gaji yang memang full semuanya ditransfer. Ada juga yang pembayaran secara transfer ada, yang pembayaran selain ditransfer, yang cash juga ada gitu ya. Jadi ada 2 tuh. Bonus-bonus gitu Bonus-bonus ya. yang dibayarkan secara cash. Nah itu semuanya kan dilengkapi. Kalau memang ada yang pembayaran cash berarti lampirkan juga tuh surat pernyataan. Bahwa sebagian penghasilan ini dibayarkan secara transfer dan ada juga yang dibayarkan secara cash. Nah itu benar-benar harus valid tuh sesuaikan aja ya, sesuaikan. Nah itu kan udah proses data diri dan data kerja. Kalau usaha itu kan surat keterangan usaha itu kan yang ngeluarin kelurahan, bener nggak? Dia bikin usaha di kelurahan tersebut, lokasinya di mana? Makanya kan difotoin tempat usahanya, sama rincian usaha ataupun rincian dagang. Nah, dibikin aja tuh penghasilan kotor berapa semuanya. Nah, gitu. Nah, kalau yang gaji transfer itu kan biasanya by phone aja tuh. Tapi kalau yang usaha udah pasti visit. Nah, didatengin sama orang banyak. Bener kagak ini usahanya gado-gado. Ntar yang didatengin jualannya keredok. Nah ya gitu. mirip-mirip sebenarnya gado-gado sama keredok. Nyaru-nyaru. Iya, tinggal gado-gado memateng, keredok mah rada mentah. Iya bener. Itu doang, ya kan? Ya mirip-mirip lah itu mah. Kecuali dagangnya gado-gado. Ternyata datang ke situ bengkel kan itu nggak sesuai itu. Makanya memang harus dipastiin. Bener nggak sih dia usaha di situ kan gitu ya. Nah itu data diri, data kerja. Jadi simpel sih sebenarnya yo. Iya benar. Cuma harus dituangkan melalui berkas, kan gitu itu ya. Itu tuh yang dipegang map. Nah ini gue kebetulan lagi bawa map ini contoh lah. Selain data diri itu mah kan pasti punya tuh data kerja yang mengeluarkan pasti perusahaannya. Dan ada beberapa juga yang kita kasih karena ada beberapa dokumen seperti surat yang subsidi nih yo. Iya. Berarti surat pernyataan tidak memiliki rumah, ada tuh dari kita formnya, ada surat pernyataan penghasilan, ada juga formnya dari kita. Jadi ada beberapa form, ada form biru juga. Nah di form BTN ini ataupun form biru itu banyak di sini nih. Misalkan nama pemohon, alamatnya, nama emak kita, nama emak juga. Iya. Email, tempat kerja, kontak atasan, betul, nomor kontak keluarga, kontak darurat, darurat, tidak satu rumah, terusnya. Alamat perusahaannya, pokoknya banyak lah di sini. Yang penting ditulis aja sesuai memang yang sesuai kan gitu ya. Iya. Jangan sampai fiktif alamatnya di Kebun Bawang, usahanya di Kebun Jahe. Itu salah, giliran divisi ternyata nggak ada usaha ini. Nah itu yang bisa bikin menjadi reject tuh. Itu. Nah, jadi data yang ditulis yang di form biru ini harus sesuai dengan memang keadaan yo. Yang sebenar-benarnya. Jangan bohong gitu. Jadi nomor telepon juga dilampirkan nomor telepon yang bisa ditelepon pakai nomor biasa. Kan ada yang nomor WA doang tuh yo. Iya kan ada kan. Naro aja tuh nomor telepon. Gak taunya nomornya aktif WhatsApp doang. WhatsApp doang kan ada yang kayak gitu ya. Jadi jangan dipakai tuh yang itu untuk pengajuan, jangan, karena dari pihak bank udah pasti dia nggak mungkin WA, tapi telepon biasa. Nah untuk telepon KPR, BTN udah pasti sama. Nanti gua kasih nomor teleponnya. Jadi semua sama tuh. Jadi minta nomor teleponnya ke gua biar jaga-jaga yo. Nih nomor nggak dikenal takutnya nih, makanya disimpan dulu kalau pengajuan. Kadang kan orang kita gitu nomor nggak dikenal. Ini siapa? Tadi kira pinjol. Nah itu dia. Padahal kita yang mau minjem. Orang bank yang telepon malah dibilang pinjol. Padahal kita yang mau minjem. Itu dia. Makanya kadang-kadang ada kayak gitu. Ada yang nomor baru tuh nggak bisa masuk. Ada juga terblokir sendiri kan ada. Nah itu jadi memang sudah lengkap nih persyaratannya. Data diri sudah, data kerja sudah, nomor telepon atasan sudah, nomor telepon pemohon sudah, nomor telepon pasangan kalau memang sudah menikah sudah, nomor kontak darurat sudah, alamatnya juga semuanya sudah, berarti udah lengkap tuh. Udah. Nah, udah lengkap kan nih? Udah. Berarti berkas diserahin ke marketing. Oh iya, marketing. Ya dong, ke gua dulu dong, karena gue sebagai penanggung jawabnya. Karena berkas teman-teman penanggung jawab gua dong, yang tahu ini berkas lengkap atau tidak nih. Nah, setelah itu biasanya kalau di kita pilih blok. Kalau untuk yang subsidi, tapi kalau yang komersil mah booking fee langsung pilih blok, berkasnya belakangan juga nggak apa-apa. Itu kalau yang subsidi bisa langsung pilih bloknya. Nah, setelah pilih blok,
nanti teman-teman akan diverifikasi. Verifikasi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua yang YouTube, pecinta-pecinta YouTube yang suka lihat YouTube, jangan lupa lihat juga YouTube-nya Deddy Bedul. Subscribe, kontennya bagus-bagus, menarik-menarik, dan ditunggu terus deh pokoknya konten-kontennya Deddy Bedul. Saya yakin akan terhibur dan akan merasa senang melihat konten-kontennya. Oke, don't miss it. Subscribe, like, dan share. Deddy Bedul Channel. Sama tim developer dulu, memastikan bener nggak sih nomor-nomor telepon itu aktif nggak sih? Iya. Dipastikan dulu nih. Oh, Sebelum ini masuk sebagai ke bank. siapa? Nah, sebelum masuk ke bank nih, takutnya ada salah nomor kan gitu ya. Jadi sudah dipastikan diverifikasi sama tim developer, baru nanti diserahkan ke Bang. bank BTN. Nah, kita kan ada beberapa cabang, ada cabang Cimanggu, ada HI, ada Bogor, ada Bekasi, ada Depok, banyak dah. Cawang. Cawang gitu, banyak tuh. Nah, jadi bukan berarti gue rumahnya di Cawang berarti masuk BTN Cawang, enggak juga. Cabang doang gitu Iya, yang ngurusin. cabang doang gitu. Misalkan yang ngurusin cabang Bogor, berarti nanti urusan yang verifikasi cabang Bogor. Dan nanti sertifikatnya kalau memang sudah akad kredit adanya di Bogor. Nah, gitulah. Jadi udah nih masuk nih ke bank. Nah, biasanya kalau pas masuk ke bank itu akan dikasih informasi dari marketingnya ataupun tim marketing. Dikasih informasinya juga tuh. Biasanya, Pak, nih berkas hari ini masuk bank ya. Siap-siap ya. aja nomor telepon ya. Karena di situ kan dilampirkan kira-kira bisa diteleponnya jam berapa. Jam 10 sampai jam 12 atau dari jam 1 sampai jam 4 ada pilihannya tuh. Nanti ditelepon tuh. Siap-siap. Paling nggak diangkat. Ya, bisa ditelepon paling nggak diangkat. Iya, biar langsung set. Nah, di sini untuk proses KPR udah masuk bank ada 4 step di sini. 4 step. Tuh, ada 4 step. Apaan aja? Pertama, dokumen cek apa? Dokumen checking. Dokumen checking. Dokumen checking. Belibet biasa kalau bahasa Inggris kita belibet. Kita mah makannya biasa perkedel. Keredok. Iya, keredok. Dokumen checking. Nah, dokumen checking apaan aja? Berarti data diri yang memang sudah dilengkapin tuh. KTP, NPWP, BPJS Kesehatan, kartu keluarga, sama kalau sudah menikah surat nikahnya tuh, ya kan, sama KTP pasangannya sudah update belum Dukcapil? Nah, tuh biasa dicek dulu tuh. Nah, misalkan sudah lengkap semua, data dirinya oke, terus data kerjanya tuh dilihat dulu data kerjanya. Ini perusahaannya ini, nomor teleponnya ini, semuanya udah. Oh iya, udah semua dicek semuanya. Slip gaji ada, surat keterangan kerja ada, rekening koran ada, semuanya. Itu namanya dokumen checking. Nah, selesai itu, oh udah semua ini, udah lengkap semua. Karena kan dari kita memang udah lengkap tuh. Nah, udah dicek nih sama bank. Oh iya, sudah lengkap semua. Baru menuju ke yang kedua tuh. Namanya proses verifikasi data. Verifikasi data. Ini ditelepon. Itu berarti, itu ibaratnya sama kayak verifikasi sama developer, cuman kali ini lebih beneran, lebih sama serius. Bang, langsung diverifikasi data. Bener nggak sih? Biasanya di telepon itu kan ada nomor pemohon, ada nomor telepon atasannya, HRD-nya, ada nomor kontak darurat sama pasangan kalau sudah menikah. Itu nanti ditelepon semua tuh. Misalkan ke pemohon, oh Mas Iyo, mau pengajuan di mana? Oh di Pesona Koripan. Di blok apa? Oh di blok A nomor A1 nomor 1. Oh pengennya berapa lama? Gitu. Oh misalkan 10 tahun. Terus kerjanya di mana sih Mas Iyo? Oh saya kerjanya di PT Angin Ribut misalkan. Sudah berapa lama Mas Iyo kerjanya? Oh saya sudah 3 tahun lebih karena sesuai dengan yang di surat keterangan kerja dong. Oh saya sudah 3 tahun lebih sebagai karyawan apa? Oh karyawan tetap misalkan. Oh gajinya dibayarkan secara cash apa transfer? Oh dibayarkan secara transfer. Setiap tanggal berapa? Oh di awal bulan misalkan tanggal 1 sampai tanggal 5. Dia kan sambil ngecek berkas tuh. Jadi dia nelpon sambil ngobrol sambil ngelihat contekan. Bener nggak yang sesuai dengan yang di sini gitu kan. Misalkan oh PT Angin Ribut, oh iya bener masa kerjanya udah 3 tahun. Terus gajinya transfer tanggal berapa? Oh lihat slip gajinya. Terus dilihat lagi rekening korannya. Oh iya bener, oke. Nah, verifikasi ke data pemohon sesuai yang ada di sini. Pokoknya semuanya pertanyaan mereka semua yang ada di berkas itu. Nah, terus nomor telepon pasangan. Nah, ditanya tuh, halo Mbak, ini bener suami Mas Iyo? Oh iya, suami Mas Iyo mah laki saya yang kelima misalkan. Iya, kenapa dia? Ngeri banget ya. Orang kan biasanya
Itu istri saya yang kelima, ini suami yang kelima. Ngeri banget ya. Iya, Itu bener nggak suaminya? Iya, kerja di mana suaminya? Namanya istri kan pasti tahu. Oh, di PT Angin Ribut. Anaknya berapa? Oh, anaknya 5 misalkan. Oh, sekarang usianya berapa yang paling kecil? Yang paling besar berapa? Gitu. Terusnya, kalau untuk suaminya dibayar gajinya secara cash apa transfer sih? Gitu kan. Ditanya sesuai data lagi tuh. Nah, kira-kira Mbak mau di ACC-nya berapa tahun? Nah, itu biasa ditanya seperti itulah. Nah, itu ke data pasangannya. Udah nih data pasangan oke, lolos sesuai dengan yang didata. Terus data perusahaan. Data perusahaan ditelepon lagi kan di situ terlampir nomor telepon atasan. Makanya atasannya paling nggak dikasih tahu. Ya, jadi kasih tahu bahwa dalam minggu ini akan ada verifikasi telepon nih dari Bank BTN. Nah, nanti atasan juga ditelepon. Bener nggak Pak, Mas Iyo kerja di situ? Oh iya, namanya HRD kan udah pasti kenal kan. Iya. Karena kan minta surat keterangan kerjanya juga ke dia kan, gitu ya. Oh iya, sudah berapa lama? Oh udah 3 tahun lebih. Dia gajinya sama transfer. Oh dia gajinya misalkan transfer misalkan. Terus setiap tanggal berapa misalkan ya. Gitu. Misalkan setiap tanggal berapa. Terus perusahaannya alamatnya di mana? Pokoknya banyak lah sesuai dengan data perusahaan tuh. Alamatnya di mana? Terusnya biasanya apalagi kalau perusahaan itu biasanya masa kerja, gaji. Masa kerja, iya gajinya kayak sebuah transfer. Pokoknya sesuai dengan di data lah gitu. Nah udah nih, oh iya bener masa kerjanya cukup yang di 3 tahun nih. Terus gajinya transfer, oh iya bener. Oh gajinya ada yang di cash juga, oh bener ada transaksinya berapa sih cashnya. Jadi sesuai dengan data aja lah pokoknya. Nah udah nih, udah telepon semuanya, terus kontak darurat. Keluarga. Hah? Keluarga ya? Keluarga terdekat tidak satu rumah. Nah itu ada juga tuh. Nah ditelepon, ini kenal nggak sama Mas Iyo? Oh iya kenal, hubungannya sebagai apa? Makanya kontak darurat itu isi paling nggak apa? Sepupu, kalau nggak paman, kalau nggak bibi atau apalah. Jadi jangan neneknya kakaknya nenek gitu ya? Jangan yang jauh-jauh banget ya? Jangan jauh-jauh banget, jadi paling nggak ntar ditanya, oh bener nggak Mas Iyo siapa sih? Oh sepupu saya. Oh dia kerja di mana? Oh kerjanya di PT Angin Ribut misalkan. Terusnya dia anaknya berapa sih? Oh anaknya 5. Istrinya namanya siapa? Nah jadi paling nggak kenal tuh. Jangan sampai kontak darurat itu dikasih ke temen karena yang nggak tahu riwayatnya anaknya berapa. Nah itu bisa bikin reject tuh. Iya kan gitu ya. Nah kalau memang itu sesuai dengan ini data semua, udah pasti di ACC tuh ya. Nah jadi ACC itu baru dari itu kan step verifikasi berkas nih. Verifikasi data berkas ya, verifikasi setelah itu baru ke putusan KPR. Nah setelah memang ditelepon semuanya baru ke putusan KPR. Nah putusan KPR ini, nah itu melalui tim analis tuh yo. Tim analis. Jadi tim analis itu yang melihat nih gajinya dia berapa, penghasilannya tuh. Terus anaknya berapa, tanggungannya berapa, gajinya, dia punya utang atau enggak. Nah semua dianalisis tuh. Oh kalau seperti ini memang setelah dianalisis, oh ini mah ACC nih. Tapi yang segini. Segini misalkan ini mah cocoknya dari 15 tahun karena usianya mungkin di 30-an. Oh ini 20 tahun di ACC-nya karena memang usianya masih di 20 tahunan. Oh ini kayaknya 10 tahun karena usianya di 45-an. Nah itu tuh. Nah terus bisa jadi kalau memang pas verifikasi telepon itu tidak meyakinkan, nah baru putusan KPR itu bisa di-reject. Oh, jadi menentukannya di verifikasi itu juga. Verifikasi, misalkan nomor atasannya ditelepon, oh saya nggak tahu atas nama ini, nggak kenal saya. Siapa nih bocah? Tahu-tahu ngaku kerja di sini. Nah itu, nah itu bisa jadi reject tuh. Bener. Terus ditanya kontak daruratnya, misalkan, oh itu mah iya memang adik saya. Istrinya namanya siapa? Oh nggak tahu siapa istrinya ya. Itu. Nah, jangan itu sampai meragukan jawabannya. Nah meragukan. Makanya harus kasih tahu benar-benar yang saudara deket ya. Nah itu jadi benar. Jadi putusan KPR itu hasilnya bisa di ACC kalau memang sesuai dengan yang didata. Jawabannya bisa di reject kalau memang tidak sesuai dengan yang di data tuh. Betul. Itu dia makanya harus naruh yang benar-benar. Yang benar-benar. Makanya itu kan untuk yang kerja di perusahaan. Terus kalau yang usaha dilihat tuh. Usahanya bener ada apa kagak? Terus dilihat itu punya siapa? Ditanya ini punya siapa? Usahanya ini mungkin punya ibunya. Ternyata bilang
di SKU-nya punya anaknya, padahal punya ibunya. Itu kalau memang ditanyanya salah, udah pasti jadi reject juga. Makanya kalau memang datanya benar, berarti jawabannya sesuai yang di data aja. Jangan sampai ada yang salah pokoknya di saat verifikasi. Karena kalau salah satu memang ada yang salah, bisa banding. Cuma kadang-kadang banding tuh nggak sebentar yo. Gitu. Kadang-kadang nggak sebentar. Dia lama. Proses bandingnya lama. Bisa 1 minggu bisa 2 minggu bisa juga. Tuh. Jadi langsung ke putusan KPR. Nah bisa di ACC, bisa enggak nih? Ternyata di ACC yo. Nah, kalau di ACC berarti kita bakal nerima apa tuh? Nah, kalau udah di ACC nanti keluar tuh SP3K-nya tuh. SP3K. Surat persetujuan, putusan kredit namanya SP3K tuh. Diketahuan tuh misalkan, di ACC-nya 15 tahun. Cicilannya berapa? Nah, udah keluar SP3K, nanti kira-kira itu kan dikasih dari marketing, dikasih ke ini nih yuk. Dikasih ke konsumennya nih, dikasih apakah tahu ada turun plafon atau enggak, kan gitu, ada turun plafon apa enggak nih? Misalkan di ACC full, berarti nggak ada biaya tambahan. Kadang-kadang ada juga yang ACC-nya turun plafon. Nah, misalkan, berarti di ACC pun masih ada kemungkinan lain ya? Ada, bisa turun plafon, bisa di ACC full, kadang-kadang gitu. Nah, misalkan sudah nih, oke Bang Iyo, nih di ACC-nya full, udah semuanya nih, udah di ACC semua, misalkan cicilannya 15 tahun, per bulannya segini. Nah kira-kira setuju nggak? Nah kalau setuju, bisa lanjut ke apa namanya? Akad kredit. Nah proses selanjutnya adalah akad kredit dan serah terima kunci. Akhirnya. Jadi yang pertama tadi dokumen checking, yang kedua verifikasi data, terus yang ketiga putusan KPR. Ya, proses KPR. Terus yang keempat adalah tadi akad kredit dan serah terima kunci. Nah, nanti udah semuanya dijadwalin tuh untuk akad kredit. Misalkan Bang Iyo, tanggal 5 Juli akad kredit ya. Siap-siap. Jangan kredit apa-apa dulu dah, walaupun sudah keluar SP3K nih. Jangan kredit apa-apa dulu deh. Iya, jadi jangan mikirnya mentang-mentang udah di ACC, ya kan KPR-nya langsung ngambil mobil. Jangan dulu. Ngambil motor. Reject, ngambil panci. Jangan. Iya, jangan dulu. Jangan kredit apa-apa dulu dah pokoknya lo. Nah, berarti di saat dijadwalkan akad kredit, kan ada biaya tuh. Biaya DP. Kan booking udah tuh, booking mah kan di awal. Untuk DP itu kan dibayarnya setelah memang udah di ACC. Nah, ini kan posisi udah di ACC nih. Bang Iyo udah di ACC, baru bayar DP-nya tuh. Kalau ada DP kan, kalau subsidi kan ada DP-nya bayarin. Kalau komersial di belakang, DP-nya nggak ada kan? Ini mah kayak gini mah nggak ada. Cuma booking 110.000 nggak ada DP, udah punya rumah kayak gini. Iya, boleh mau yang ini juga boleh. Nah, misalkan sudah nih dijadwalin akad kredit, terus biayanya sudah selesai semua, buka rekening udah diisi saldonya juga. Ini untuk yang subsidi gue ngomong nih ya. Udah buka rekening, siapin materai, baru udah akad kredit. Nah akad kredit itu nanti tanda tangan tuh. Kalau akad kredit itu ada 3 nih. Yang pertama penyerahan dari developer ke bank untuk unitnya udah jadi apa belum kan gitu ya. Nah, terus ada pengarahan dari developer, yang kedua ada pengarahan dari bank BTN, yang ketiga ada pengarahan dari notaris. BTN ini yang nanti akan kasih tahu tuh syarat dan ketentuannya, hak dan kewajibannya konsumen kira-kira apa sih setelah akad. Nah, nanti notaris juga akan kasih tahu juga, pengarahan juga apa sih yang nanti didapat setelah akad kredit kan gitu ya. Benar. Terus proses balik nama dari atas nama PT ke atas nama si pemohon kira-kira berapa lama sih kan gitu ya prosesnya. Itu ke notaris, ke BTN juga sama dari developer juga, karena ada garansi bangunan dan garansi lingkungan dari developer biasanya kasih tahu juga tuh. Nah setelah akad kredit udah selesai. Punya rumah? Belum. Belum. Kan kuncinya belum diterima. Oh iya. Jangan main masuk-masuk baik kalau kuncinya belum diterima. Belum. Dikira... Nah, udah akad kredit pulang dah, selesai. Nah, nanti biasanya ada pendebitan tuh. Biaya proses dan angsuran pertama biasanya itu. Nah, setelah udah ke debit dananya berarti udah sah. Langsung. Gitu. Nah, udah sah, biasanya nanti setelah itu baru ke pengambilan kunci. Nah, kunci itu biasanya diinfoin tuh, biasanya 1 minggu setelah akad kredit. Atau 2 minggu setelah akad kredit, kadang-kadang ada yang 3 minggu setelah akad kredit. Itu mah pasti
diinfoin sama marketingnya. Langsung dah punya rumah. Punya rumah Ya, bulan iyalah. Juli loh. Iya. Bulan Juli. Iya. Iya, karena yang subsidi ini bulan Juli ready. Kalau mau nyari yang komersil kayak gini-gini nih, Sekarang juga udah bisa. bisa. Mau yang tipe 36, mau unitnya ready, mau tipe 45 kayak gini nih. Nih kayak gini aja modal 110.000 nih. Kalau yang komersil gini cuma data diri, data kerja doang udah sama rekening koran. Nih 110.000 punya rumah. Enak Kalau banget ya. yang kalau yang subsidi kemarin udah gue jelasin biayanya. Kalau ini mah Iya. cuman cepet. Ini 110.000, gue aja ngambil 5. Iya. Iya. Emang ya? Iya. Tapi reject semua. Iya, 5. Nah, satu aja pusing ngambil 5. Jadi gitu ya. Iya. Sekarang makanya proses KPR nggak lebih mudah malah ya. Mudah sebenarnya kalau teman-teman ngerti mah, makanya datang dulu aja. Iya. Nanti datang ngobrol sama gue dulu, stepnya apa aja sih. Ya, mulai dari persyaratan, banyak lah lumayan persyaratannya. Cuma sebenarnya mudah kok, nggak sulit. Karena sulit itu sebenarnya dari pikiran kita sendiri yang bikin sulit. Makanya. Iya, kita Jangan bilang mikirnya. mudah, pasti mudah. Bikin sulit, pasti Iya. sulit ya. Belum apa-apa, ribet. Ya ribet beneran. Ribet Makanya beneran. kayak gitu mikirnya. Karena nggak mau berpikir, Iya. ya kayak lu. Iya. Aduh ribet. Udah Nah, nggak jadi-jadi. Udah, otak lu udah sampai situ doang. Coba bilang mudah. Gampang. Gampang, cuma gimana caranya? Pasti lu nyari. Tapi kalau udah bilang sulit bodo amat ah. Nggak mau dah. Nggak mau pusing ah. Ya udah kagak punya dah, kagak punya udah. Iya, nggak punya Umur 50 baru iya. datang. Nah itu, warisan udah habis semuanya, rumah masih ngontrak, ya Iya. kan bingung. Repot. Gitu. Jangan kayak gitu loh. Ya, Pusing. jangan pusing, gue bilangin sama lo. Kalau kayak gitu, mendingan dari sekarang gue masukin barak lo. KDP. Apa lagi? Image KDP bakal nempel kayak 2 bulan 6 bulan dah ke depan dimasukin barak. Kayaknya udah sih itu Udah aja ya? ya. Proses KPR kan persyaratan udah, proses udah. Mm-mm. Udah tuh kagak ada yang perlu ditanya-tanya lagi kayaknya. Sampai Udah. sini bawa berkas, booking udah beres. Beres Punya semuanya. rumah, proses Paling udah tahu. nanti naik berikutnya progres pembangunan. Nah, ya kan? Kan udah lagi naik dinding bangun. katanya. Hah? Udah naik dinding semua. Udah rata-rata. cepet banget. Malah udah ada yang sampai naik genteng udah. Iya. Cepet banget ya pokoknya. Kita mah kuli kita mah Aladin semua. Dilus dari Sangguriang. lampu pada Sangguriang. keluar. Iya. Ya mungkin nanti untuk Sangguriang. selanjutnya ke progres pembangunan. Yo. Udah. Mungkin itu aja kali ya. Yo ya. Iya, mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau memang bermanfaat, subscribe sekarang. Kalau enggak, bagikan. Mungkin di luar sana masih banyak teman-teman yang belum Iya. paham tentang KPR. Mungkin sebagian yang udah nonton emang udah punya rumah di Pesona. Tapi Udah, kan pasti. belum tentu saudaranya ada yang pasti belum punya. Nah, dikirim-kirimin. Kasihan yo. Iya. Iya, punya rumah sendiri doang ya Iya, kan. mau maju sendiri-sendiri aja masa. Itu Saudaranya dia. ajak. Nah, itu dia. Ya mungkin itu aja kali. Yoi. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Salam dari gue Dedi Bedol, salam dari Yo, salam dari Pesona Khoripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain ini?